udah waktunya kita tanya jawab. Yang mau nanya boleh langsung di kolom chat atau nanti raise hand. Oh, udah banyak nih yang nanya ya. Boleh kita mulai, dokter? Pertanyaan pertama? Ya, gimana pertanyaan pertama? Wah, banyak sekali ini dok ini yang nanya di kolom chatnya. Baca atau Mbak Anissa yang baca? Saya boleh yang saya bacain ya dok ya, biar dokter tinggal jawab. Yang pertama. Oh, justru ada testimoni. Nah, dok, apakah pada usia di atas 50 tahun atau yang sudah tidak muda lagi, rambut masih bisa tumbuh, dok? Nah, tentunya kita perlu, penyebab rambut rontok atau hilang kan banyak ya. Tapi pada dasarnya, apabila kalau misalnya kita kasih nutrisi rambut, dan kita kasih serum yang untuk meningkatkan peredaran darah yang akan memberi nutrisi ke rambut, tentunya pasti akan beneficial. Nah, apakah dia bisa rambutnya setebal lagi seperti muda atau tidak? Belum tentu tentunya. Kenapa? Karena dalam proses penuaan, dia folikel rambutnya memang menjadi lebih kecil. Tadi saya sudah sempat mention, folikelnya menjadi lebih kecil dan vaskularisasinya kan buruk. Jadi masalahnya itu. Nah, untuk vaskularisasinya memang sudah kita akan perbaiki dengan serumnya. Akan tetapi memang karakteristik folikelnya menjadi lebih kecil itu kan tidak bisa dikembalikan menjadi lebih muda lagi. Nah, itu memang menjadi sulit. Jadi nomor satu jawabannya tentu bisa dan akan improving dengan penggunaan serum yang terdapat kandungan-kandungan nutrisi dan membuat vasodilatasi. Akan tetapi belum tentu dia akan menjadi setebal seperti muda lagi. Tapi yang pasti akan lebih baik dari saat ini. Gitu. Oke, jadi jawabannya meskipun usianya tidak lagi muda, di atas usia 50 tahun, dengan penggunaan dokter Alopec Serum, itu bisa memberikan perubahan improvisasi meskipun tidak, misalnya saya usia 27, kemudian Pak Jafar usia 30, nah sama-sama menggunakan dokter Alopec Serum, tapi mungkin hasilnya akan lebih baik ketika saya yang masih muda yang menggunakan dibandingkan Pak Jafar. Nah, begitu juga dengan tadi usia 50, ada perubahan, tapi mungkin tidak sebaik atau tidak secepat dengan yang masih muda. Begitu ya, dok? Iya. Nah, yang selanjutnya, dari Pak Kus dari Jakarta. Saya sedang perawatan rambut menggunakan dokter Alopec, dan saya sudah merasakan rambutnya lebih tebal. Tapi 3 minggu sekali toning dengan bahan herbal. Apakah penggunaan toning mengganggu perawatan rambut? Bagaimana sarannya? Halo Pak Kus, jadi mau menjawab pertanyaan Pak Kus ya. Jadi Pak Kus kan menggabungkan serum ini dengan herbal. Nah, sebenarnya saya juga kurang informasi kalau kebetulan serum yang kita bicarakan hari ini kan kita sudah jelas isinya apa. Tetapi mungkin serum yang Pak Kus gunakan tentunya saya tidak tahu isinya apa. Dan saya kurang bisa menilai apakah isinya benar-betul membantu pertumbuhan rambut atau tidak, dan apakah isinya ada yang sama atau isinya justru bertentangan, saya kurang bisa menilai. Kenapa? Karena bahan tersebut tidak Pak Kus coba kemukakan ke kita isinya apa aja itu nama bahan herbalnya. Pak Jafar atau Pak Re boleh dibantu diaktifin mic-nya Pak Kus biar langsung ditanya jawabnya? Langsung bisa menanyakan langsung kepada dokter Arini. Tadi saya lihat Pak Kus udah ada nih, udah standby nih. Ya, sore dokter. Ya. Saya pakai satu set. Jadi sebelumnya saya menggunakan itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya mencoba satu set pemakaian dokter Alopec. Tapi karena pandemi saya berhentikan. Karena saya nggak bisa potong rambut. Nah, terus setelah saya potong rambut, saya lanjut lagi. Nah, saya punya kebiasaan setiap 3 minggu atau sebulan, saya tuh toning dengan bahan herbal. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah toning ini mengganggu perawatan? Karena saya baru mulai lagi setelah bisa potong rambut. Nah, toningnya itu prosesnya bagaimana, Pak? Toning itu biasa saya pakai bahan
ini, sorry ini bukan promosi ya. Ini saya nggak jualan ini. Jadi toning ini adalah berbahan herbal. Saya beli di toko biasa. Hanya prosesnya dipakai selama 15 menit saja. Kemudian cuci rambut. Itu aja. Nah, saya pertanyakan mengganggu nggak proses penyembuhan saya? Ini saya sebetulnya botaknya dari sejak kecil saya nih. Dan ini nggak ada kulit, tapi di sininya akan tebal, lebih tebal. Itu saja, dokter. Nah, jadi Pak Kus, tentunya untuk menjawab apakah yang Pak Kus sudah lakukan itu baik atau tidak dengan bahan herbal tersebut, nomor satu perlu informasi bahan herbalnya. Karena tidak pasti seluruh... Sorry, bahan herbal yang ditanyakan adalah apa? Dokter alopek itu, kan dokter alopek udah ada kan? Atau yang dimaksud toningnya yang ditanyakan? Bahan toningnya, Pak. Bahan toningnya. Herbalnya itu apa? Herbalnya apa dan apakah bahan tersebut Bapak sudah ada sertifikat BPOM-nya? Karena saya sangat mengkhawatirkan bahan-bahan yang katanya herbal dijual bebas tanpa izin lewat BPOM. Karena kita tidak dapat menjamin pasti kualitas dari bahan tersebut. Apakah dia konsistensinya stabil, apakah tidak ditambahkan bahan-bahan berbahaya. Nah, itu untuk pertanggungjawabannya itu biasanya harus terdapat sertifikasi BPOM. Jadi itu mungkin untuk keamanan juga itu sesuatu yang harus diperhatikan. Karena kadang-kadang ada orang yang misalnya jual herbal-herbal atau jamu misalnya dikasih steroid dan lain-lain. Jadi tentunya kita tidak mau hal itu terjadi, jadi pastikan bahan yang Bapak pakai itu sudah ada sertifikasinya. Jadi sudah ada sertifikasi BPOM dan memang produk yang khusus didesain untuk rambut. Karena banyak-banyak orang yang pakai minyak apa gitu, tapi tidak didesain untuk rambut, itu belum tentu cocok untuk digunakan pada rambut. Iya, jadi Pak Kus, yang kita udah tahu sendiri, dokter alopek itu udah punya sertifikasi Badan POM, kemudian bahan yang digunakan pun itu sudah ada jurnalnya. Jadi sudah lebih baik Bapak gunakan cukup yang dokter alopek dahulu, karena keamanannya sudah pasti teruji, Pak. Tapi dokter alopek, pakai dokter alopek tapi ubannya keluar. Nah, gimana tuh dok kalau tentang uban nih dok? Uban sih seiring umur apapun akan semakin bertambah. Jadi ingat jangan sampai kita termakan iklan katanya kalau pakai itu ubannya berkurang. Nggak ada, Pak. Nggak ada produk yang akan bisa mengurangi uban. Nah, uban itu tentunya akan bertambah seiring usia dan stres tentunya. Berarti jangan stres nih, Pak. Ketawa terus aja biar gak stres. Iya, terima kasih banyak Pak Kus. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Boleh nggak Dok, jadi ada keramas dan penggunaan serum, itu boleh nggak setiap hari kita lakukan? Nah, frekuensi untuk keramas itu berbeda pada tiap orang. Kalau nomor satu, serum boleh tiap hari. Kenapa? Karena serum apalagi serum ini sudah didesain untuk dipakai setiap hari. Jadi ingat kalau kita memakai obat apapun itu harus membaca rekomendasi penggunaannya. Yang untuk hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anissa. Nah, kalau misalnya si serum ini boleh dipakai setiap hari, bahkan 2 hari sekali pun sebenarnya masih aman. Nah, untuk frekuensi keramas sangat berbeda setiap orang. Kan kita tahu ada orang yang rambutnya kering terus, padahal udah pakai conditioner banyak, tapi kalau orang Indonesia Timur masih mekar aja gitu kan. Tapi kalau ada juga orang yang ya elah baru keramas pagi ini kok pulang udah lepek ya dari kantor. Nah, jadi setiap orang tentu memiliki kebutuhan keramas yang beda-beda. Pada dasarnya boleh keramas setiap hari sampai 3 hari. Jadi 3 hari sekali sampai 1 hari. Normalnya kira-kira 2 hari sekali. Tetapi tentu kebutuhannya beda. Apalagi apabila kalian misalnya kerjanya di proyek. Ya tentu mungkin bisa setiap hari perlu. Apalagi kalian pakai helm, dan sekarang lagi zaman COVID, dan lain-lain. Misalnya pergi naik motor, dan lain-lain yang penuh polusi dan pajanan.
tentu kalau keramas setiap hari, asalkan shampoo-nya baik dan memiliki nutrisi yang cukup bagus buat rambut dan tidak membuat rambut lebih kering dan tidak membuat rambut lebih gatal, akan aman untuk keramas setiap hari. Tapi pada dasarnya sangat bergantung pada produk dan cara keramasnya juga. Jadi saya kasih tips juga kalau mau keramas lebih sering, jangan terlalu lama. Jadi keramas terus bilas, kemudian dan gunakan sesuai dengan anjuran shampoo-nya. Kedua, jangan menggunakan air panas. Jadi menggunakan air yang biasa atau air dingin aja. Kalau mau air agak panas, taruhlah air hangat suam-suam kuku. Jadi kalau bisa jangan lebih dari kayak 40 derajat. Jadi kira-kira 37 derajat idealnya. Jadi kira-kira seperti itu, sekali lagi tergantung kebutuhan. Jadi apalagi untuk wanita di rumah aja, nggak kemana-mana, 2 hari sekali cukup. Tapi tentu misalnya kalau pria dia kerja di proyek, naik motor, dan lain-lain, mungkin setiap hari juga nggak ada masalah. Asal shampoo-nya cukup nyaman untuk dipakai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok. Kira-kira kalau untuk dokter alopek ini, apakah untuk buat yang tadi rambutnya botak, itu ada jenis-jenisnya nggak, Dok? Misalnya hanya untuk rambut yang kering, atau hanya rambut yang lepek saja yang boleh gunakan, atau semua bisa menggunakannya, Dok? Nah, si jenis rambut sama... Jadi kita bisa lihat kayak misalnya kalau karena saya dokter kulit ya, kalau misalnya kita kulit kan kita ada tipe kulit sama problem kulit. Nah, tipe kulit itu kan ada misalnya dry, oily, combination, ya kan? Nah, sama rambut juga ada tipe rambutnya, sama ada problem rambutnya. Kalau problem kulit misalnya ada jerawat, ada flek muka, ya kan? Nah, tadi kalau kita lihat rambut kan jenisnya beda-beda. Ada yang keriting, ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang lepek, ya kan? Tapi ada juga masalah rambut. Nah, masalah rambut seperti yang tadi saya jelaskan di presentasi, ada alopecia areata, ada androgenetic alopecia, dan lain-lain. Pada dasarnya serum ini tentunya akan aman untuk digunakan setiap jenis rambut. Tetapi yang harus hati-hati adalah kalian yang memiliki tipe kulit yang sensitif atau kedua memiliki kelainan pada rambut. Misalnya psoriasis tadi yang saya sudah share, dermatitis seboroik, atau eksim yang ada pada kulit kepala. Pada orang-orang yang memiliki masalah rambut seperti ini dan kulitnya sensitif, nomor 1, masalah di kulit kepala kalian harus diatasi terlebih dahulu. Jadi, kalau kalian misalnya lagi ada eksim, terus habis itu kalian kasih serum, terus habis itu jadi perih atau merah, itu jangan nyalain serumnya. Karena saya udah bilang di sini bahwa kita harus atasi kulit yang bermasalah terlebih dahulu. Karena serum ini didesain untuk kulit kepala yang sehat. Jadi jangan gunakan di kulit kepala yang sedang meradang. Nah, itu mungkin pesan saya. Jadi pada dasarnya mau kering, mau keriting, itu boleh dipakai, tapi hati-hati pada yang jenisnya sensitif dan yang memiliki problem rambut, terutama problem rambut yang sifatnya infeksi dan peradangan. Oke, baik. Berarti jawabannya kita atasi dulu permasalahan rambutnya ya, Dok. Baru kita bisa menentukan yang sesuai dengan kebutuhannya. Berarti kalau misalnya memang kita rambutnya tadi mulai rontok, ya berarti cocok dengan dokter alopek. Tapi kalau misalnya ternyata lebih banyak ketombenya, berarti kita produk yang untuk mengatasi ketombenya dulu, baru kita gunakan dokter alopek ya. Berarti kurang lebih seperti itu ya, Dok? Ya, setuju. Nah, ada pertanyaan selanjutnya gini, Dok. Penggunaan tadi kan shampoo bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pada saat kita tidak menggunakan shampoo, apakah serum tetap bisa digunakan, Dok? Bisa. Bisa, tapi pastikan kulit kepala kalian bersih. Jadi, pada dasarnya tentu akan lebih optimal penyerapan di kulit kepala yang misalnya habis keramas dan kita pastikan bersih. Karena yang kita nggak mau adalah, ini kan kulit kepala, ini kotoran terus baru serum. Jadi tentunya pasti serumnya nggak masuk dengan baik dong, karena adanya kotoran dan minyak.
Tapi pada dasarnya kalau kita misalnya PSBB, kita ada di rumah terus dan kita nggak keluar-keluar dan kita nggak habis olahraga, itu kan sebenarnya masih bersih. Nah, itu kita boleh gunakannya lagi. Tapi kalau kita misalnya dari luar, kita masih habis olahraga, habis sepedaan, pakai helm dan lain-lain, ya tolong keramas dulu, baru pakai serumnya lagi gitu. Oke, berarti saya rangkum kalau boleh menggunakan serum selama Anda bisa yakin lapisan rambutnya bersih. Tapi kalau nggak yakin, mendingan kita sampo aja dulu baru menggunakan serumnya. Betul. Nah, tadi kan dokter juga menjelaskan bahwa perubahan pola diet itu bisa berpengaruh defisiensi nutrisi. Nah, kira-kira dok, kalau diet yang seperti ketofastosis atau diet keto, yang sekarang lagi banyak banget yang menggunakan, apakah bisa menyebabkan rambut rontok juga nih dok? Sebenarnya jadi tergantung si diet keto itu kan pada dasarnya implementasi akhirnya pada setiap orang bisa berbeda. Namanya diet keto, tapi makanannya kan beda-beda kan. Pada dasarnya kan diet keto kan dia nggak ada sugar, ya kan? Jadi dia nggak mau ada sugar, low carbohydrates-nya cuma carbohydrates kompleks, dia tinggi fat, ya kan? Tinggi fat dan dia tinggi kalori dan tinggi fat. Pada dasarnya tinggi kalori dan tinggi protein itu bagus justru. Jadi kalau kita banyak sayur, kita banyak buah, kacang-kacangan, itu bagus. Akan tetapi yang kita mesti pemilihan adalah jenis fatnya. Karena keto tuh kita tahu bahwa dia tinggi lemak. Nah, apakah lemak yang dikonsumsi itu termasuk dalam lemak baik? Karena kalau misalnya lemak yang dikonsumsi termasuk dalam lemak yang jahat, misalnya kolesterol, misalnya gaji, jeroan, itu tidak akan, jadi tidak secara langsung ke kulit kepala akan menimbulkan masalah. Akan tetapi dia akan menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah, yang hasil akhirnya namanya rambut perlu suplai pembuluh darah yang lancar. Nah, jadi pada dasarnya diet keto itu cukup bagus karena dia banyak protein dan dia banyak kalori. Nah, dua ini sangat diperlukan oleh rambut dan juga nanti kita bisa tambahkan buah dan sayur di dalamnya. Akan tetapi jadi yang saya mau sampaikan juga ininya lemaknya, jenis lemak yang dipilih mungkin. Oke, berarti jawabannya adalah diet tidak serta-merta langsung merubah pola rambut. Tapi yang perlu dilihat lagi, apakah diet tersebut menyebabkan defisiensi. Nah, contohnya tadi kalau misalnya diet keto, kemungkinan karena ada makanan kita banyak lemak, akhirnya menghambat aliran darah. Nah, itu yang akhirnya bisa menyebabkan dari kerontokan rambut. Nah, dok, kan tadi gini dok, kalau pada satu ampul serumnya Dr. Alopek ini, kalau pada wanita mungkin bisa langsung habis nih dok, kalau 8 mili. Nah, kalau pada pria kan itu kemungkinan nggak perlu sampai satu ampul. Nah, sisanya ini sebaiknya apakah dibuang atau boleh kita pakai lagi tapi disimpan di kulkas nih dok? Asal bisa dipastikan steril, saya rasa bisa dipakai lagi, disimpan di kulkas, atasnya ditutup dulu. Oke. Dan yang namanya dipakai lagi itu dipakai laginya besokannya kan? Iya betul. Ya, 1 tahun lagi gitu. Nah kebetulan sih ada tutupnya nih dok. Saya baru ngecek juga kalau yang ini ada tutupnya. Jadi berarti boleh disimpan tapi ditutup dulu berarti ya dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Untuk rambut yang berhijab tadi dok, kira-kira sarannya selain tadi jangan basah langsung kita kuncir, nah kira-kira ada saran lagi ya nggak dok untuk orang-orang yang berkerudung supaya tidak rontok? Nah tadi seperti aku ulang dikit yang tadi soal mencuci rambut. Jadi kita pastikan bahwa rambut tadi kalau habis keramas jangan disisir dalam keadaan basah. Terus pastikan juga untuk semua wanita juga sisirnya jarang-jarang dan kalau bisa sisirnya anti statik. Jadi dia nggak membuat nyangkut gitu. Kemudian bisa menggunakan conditioner. Setelah itu pastikan rambut benar-benar kering sebelum menggunakan hijab.
Kedua, bahwa orang yang menggunakan hijab kan tentu rambutnya diikat dulu kadang-kadang nih, supaya nggak berantakan. Nah, pastikan bahwa ikatannya ini lembut. Jadi ikatannya satu, tidak terlalu keras. Kedua, jangan sampai ketarik. Jadi seringkali saya lihat bahwa ternyata di dalam, karena dia pikir mungkin nggak kelihatan ya, jadi diikatnya pakai karet gelang. Nah, kita tahu sendiri karet gelang, nyangkut kan rambutnya. Nah, itu akan membuat rambut tertarik-tarik. Apalagi kita di dalam hijab seharian. Kalau kita merasa sakit pun ketarik, terus habis itu betulinnya males, ya kan? Nah, ini mungkin sedikit-sedikit hal yang dia perlu diperhatikan. Dan kemudian, kadang-kadang karena pakai hijab, kadang-kadang orang-orang ini frekuensi keramasnya justru berkurang, karena mereka suka buru-buru, nggak sempat, kan nggak kelihatan, ngerti nggak? Nah, tapi nggak berarti kalau ketutup hijab itu nggak ada kotoran loh di rambutnya. Kenapa? Karena tubuh kita sendiri ada minyak alami, ya kan? Kalau kita kayak muka kita berminyak, kepala rambut kita juga berminyak. Itu namanya minyak juga perlu dibersihkan dari kulit kepala untuk mencegah seperti masalah-masalah seperti ketombe dan lainnya. Oke, berarti tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Buat orang-orang yang berkerudung, contohnya saya, ya tadi bener sih dok, karet kelang itu kalau udah kunciran nggak ketemu tuh jalan terakhir dong. Sakit memang, tapi ya udah gitu. Tapi ternyata harus dikurangin ya. Bahkan kalau bisa saya lebih disiplin lagi pada rambut saya gitu. Ya, benar, karena merasa pakai jilbab, disiplin pada rambut itu jadi berkurang banget. Terima kasih insight-nya dok. Ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya. Dok, bagaimana cara mengetahui jenis sampo yang cocok untuk kulit kepala? Adakah alat yang bisa memeriksa kulit kepala sehingga kita bisa mengetahui jenis kepala dengan yang pasti? Nah, sebenarnya ada alat yang sebenarnya metode diagnostik untuk rambut ini banyak sekali. Apalagi kalau kalian ke dokter kulit dan metodenya itu banyak banget. Jadi kita seperti ada mikroskop untuk melihat kulit kepala. Kita seperti ada yang bentuknya seperti kamera, ada yang bentuknya seperti mikroskop langsung. Dan ada yang namanya trikogram. Trikogram itu dia khusus dapat menilai rambut, misalnya dari tebalnya rambut, strukturnya rambut, kepadatan rambut, itu sebenarnya memang dapat dinilai. Nah, ini tapi sebenarnya jarang kita gunakan. Jarang kita gunakan karena hanya kita gunakan untuk orang yang memang dengan kelainan rambut dan memang tidak dapat kita diagnosis secara klinis. Kalau misalnya udah jelas, misalnya bentuknya orang dengan misalnya laki-laki yang bentuknya botak seperti di gambar, maksudnya itu kan sebenarnya penyebabnya sudah hampir pasti misalnya androgenetik alopecia, atau yang pitak sebenarnya alopecia areata. Jadi tentunya penggunaan device-device seperti ini, metode diagnostik ini akan memerlukan biaya tambahan. Dan ada juga misalnya pemeriksaan biopsi rambut, jadi kita operasi rambutnya dikit, kita lihat di mikroskop, kita lihat di sediaan slide, di mikroskop apakah ada kelainan, itu juga mungkin dilakukan. Tapi hanya kita lakukan biasanya untuk penyakit-penyakit rambut yang susah didiagnosis secara klinis. Jadi misalnya dia botak, tiba-tiba botak aja nggak pernah ada rambutnya. Kalau misalnya dia tadinya botaknya dari sini, terus habis itu kayak botak ala bapak-bapak gitu, terus habis itu hilang, kan kita udah jelas botaknya karena apa. Atau tadinya pitak-pitak, terus lama-lama jadi semuanya, itu kan jelas karena apa. Tapi kalau misalnya dia tidak ada penyebab yang jelas, biasanya baru kita memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan ini. Tapi pada dasarnya, namanya serum atau shampoo dan lain-lain, biasanya kita cuma lihat bahwa tipe rambutnya yang lepek atau kering. Pada dasarnya cuma dua itu. Kayak jenis kulit. Jenis kulit kan kita tahunya oily atau kering. Nah, ini biasanya serupa dengan rambutnya. Biasanya kalau rambutnya kering, biasanya nggak terlalu sering lepek juga, gitu. Ya, terima kasih banyak Dokter Ari ini buat sesi tanya jawabnya.
saya banyak banget dapat insight, dapat masukan yang ternyata selama ini saya keliru, dan mudah-mudahan keluarga Unihealth lainnya pun bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jadi yang tadinya kita cenderung cuek dengan rambut, terutama pada yang berhijab, jadi lebih peka. Yang tadinya bingung mengatasi solusi kerontokan rambutnya, jadi mendapatkan gambaran bahwa ada loh produk Unihealth namanya Dr. Alopex Series, yang dimana dia terdiri dari 3 rangkaian, ada shampoo-nya, Dr. Alopex Hair Shampoo, kemudian ada serumnya, dan yang terakhir ada toniknya. Bisa digunakan hampir setiap hari selama Anda yakin kulit kepalanya bersih, dengan tujuan tadi kayak yang saya dapat waktu presentasi awal Dokter Arini itu, kalau orang yang botak justru karena nggak ada perlindungan rambutnya, dia bisa kena kanker kulit pada kulit kepalanya. Nah, jadi menurut saya kerontokan rambut itu tidak hanya sekedar problematika rambut rontok hilang udah, enggak, ternyata lebih dari itu, bahwa dengan kerontokan itu bisa menyebabkan permasalahan yang lain. Nah, lebih baik dari sekarang solusinya ini udah ada, udah jelas, namanya Dr. Alopex.